Sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat bersiaga di Bandara Ben Gurion. Keberadaan pesawat ini untuk memberikan tekanan kepada Iran. Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat termasuk Boeing KC-135. Sementara itu pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman. Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat di mana Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel Shmuel Zakai sempat memperingatkan Menteri Transportasi Miri Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti layaknya pangkalan militer dan bukan bandara sipil. Ya, kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrian panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Latihan Swiss lain lagi, tempat latihan Jepang selama Piala Dunia viral juga beredar di media sosial. Karena netizen menyoroti lapangan latihan Jepang mirip seperti di kampung-kampung di Indonesia. Nah ini, kondisi lapangan latihan timnas Jepang di Monterrey, Meksiko jelang Piala Dunia 2026. Kita lihat ya, pijakan tanahnya tanpa aspal, rumput liar di sekeliling lapangan, tembok-tembok tak terawat. Ini menjadi pemandangan unik selama gelaran Piala Dunia. Lapangan latihan juga tidak dalam kondisi maksimal. Kita lihat pemain-pemain Jepang ini kayak ya main seperti tarkam ya. Padahal ini kan kelas Piala Dunia gitu ya. Dan atas rumputnya juga tidak bagus ya rumput lapangan latihannya. Dan atas kondisi ini Jepang kemudian memindahkan lokasi latihan mereka ke fasilitas El Barrial yang dinilai lebih baik dan aman untuk menunjang persiapan. Saya jadi ingat main bola waktu SMA kalau kayak gini. Padahal ini Piala Dunia loh. Seandainya ada Indonesia ya, mungkin Indonesia yang akan mengejutkan. Dan jelang Piala Dunia 2026, FIFA resmi mengeluarkan aturan baru dalam pertandingan Piala Dunia tahun ini. Salah satunya waktu maksimal lemparan ke dalam, ini hanya 5 detik saja, tidak boleh lebih. Pemain dilarang menutup mulut saat terjadi konfrontasi. Jika dilakukan, pemain akan menerima kartu merah. Kedua, pemain dilarang meninggalkan lapangan. Pemain yang meninggalkan lapangan karena protes keputusan wasit juga akan mendapat kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk ofisial tim yang memprovokasi pemain sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan berhenti dinyatakan kalah. Ketiga, batas waktu lemparan ke dalam dan tendangan gawang hanya 5 detik. Jika melebihi batas waktu, maka lemparan ke dalam akan diberikan pada tim lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka tim lawan akan mendapat sepak pojok. Keempat, pergantian pemain batas waktunya dilakukan hanya 10 detik. Jika melewati batas waktu, pemain pengganti baru bisa masuk setelah 1 menit. Aturan ini tidak berlaku pada pemain yang diganti karena cedera. Kelima, perawatan pemain cedera. Pemain yang mengalami cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika tim medis masuk lapangan. Aturan ini tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera.
Keenam, cedera yang dialami penjaga gawang. Jika kiper mendapat perawatan di lapangan, pemain dari kedua tim tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Ketujuh, diberlakukannya jeda turun minum di tengah babak yang mulai dilakukan tahun ini. Jeda turun minum atau jeda hidrasi diberlakukan selama 3 menit setiap babak, sekitar menit 20 hingga menit 22. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelaran turnamen Piala Dunia digelar di 3 negara. Sebanyak 16 stadion siap digunakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Tuan rumah 3 negara ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebanyak 16 stadion telah dipilih untuk menggelar pertandingan mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Di Kanada, turnamen akan diselenggarakan di 2 stadion, yakni di Stadion BC Place yang terletak di Vancouver dan Stadion Toronto di Ontario. Amerika Serikat paling banyak menggelar turnamen. Sebanyak 11 stadion digunakan selama gelaran Piala Dunia. Di antaranya Stadion New York, New Jersey, Stadion Dallas yang memiliki kapasitas paling besar, serta Stadion San Francisco Bay Area. Selain itu, ada pula Stadion Miami yang biasanya digelar untuk konser-konser besar, Stadion Philadelphia, hingga Stadion Kansas City. Sementara Meksiko terdapat 3 stadion yang digunakan untuk menggelar turnamen, yakni Stadion Azteca Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas terbesar, Stadion Guadalajara, dan Stadion Monterrey. Ke-16 stadion dirancang secara spektakuler dan penuh perhitungan. Diharapkan para penonton bisa nyaman saksikan pertandingan selama turnamen berlangsung. Ya, ini poin terakhir tadi pemirsa, ini tentang supporter Iran. Jadi sebelumnya timnas dan supporter Iran juga mengeluhkan perlakuan Amerika Serikat terhadap mereka. Amerika Serikat dituduh menolak visa kepada belasan anggota delegasi Iran ke Piala Dunia. Sementara supporter Iran mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. Keberangkatan tim Iran dari Turki ke Meksiko dibayangi ketegangan geopolitik dan perselisihan visa. Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazl Pasadnideh, juga menuduh Amerika Serikat menolak visa kepada 15 anggota delegasi Iran yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dirinya meminta intervensi FIFA untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh negara-negara tuan rumah turnamen tersebut. امیدوارم تمامی موانع موجود در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات بین‌المللی و تعهدات مرتبط با برگزاری جام جهانی برطرف شود تا اعضای تیم ملی ایران و مربیان کادر مدیریتی آن که بخش جدایی ناپذیر تیم ملی هستند بتوانند بدون دغدغه و با تمرکز کامل در این رقابت‌ها حضور یابند. Setibanya tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko, mereka langsung bertolak ke penginapannya dekat Estadio Saliente, tempat tim akan melakukan latihan untuk babak penyisihan grup F. Sementara itu, para penggemar Iran juga mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. United States government is a sore loser. You know, they always has to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not it's only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations.
Tim Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di grup F. Mereka akan bertanding di laga pembuka di Los Angeles pada 15 Juni mendatang.